Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala limpahkan daripada keberkahannya kepada kita semua ini, kita bisa melanjutkan daripada kewajiban kita mengamalkan daripada perintah ataupun sunnah ataupun anjuran daripada Rasulullah SAW, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kita belajar ilmu agama, yang mana dengannya tentunya kita tahu itu adalah sebagai syarat untuk bagaimana kita bisa meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan secara hukum bahwasanya belajar ilmu agama adalah merupakan fardhu ain, kewajiban bagi setiap individu seorang muslim. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Bahwasanya belajar ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap orang mukmin ataupun seorang yang dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang mengatakan dirinya adalah beriman ataupun kita sebagai seorang muslim, maka hendaklah kita senantiasa bersemangat untuk memperdalam daripada pengetahuan terkait daripada ilmu agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk kita bisa selalu istiqomah mengikuti daripada petunjuk-petunjuknya sampai yaumul kiamah nanti. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah yaitu masih melanjutkan daripada hadis yang sebelumnya yang pernah kita bahas, yaitu hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita kemarin sudah menyampaikan terkait daripada rukun Islam yang pertama, ya, rukun Islam yang pertama. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemarin kita pernah sebutkan beliau sahabat Abdullah bin Umar adalah merupakan daripada al-abadilah al-arba'ah, yaitu 4 orang sahabat yang bernama Abdullah, yang mana mereka dikenal sebagai ulamanya para sahabat. Siapa saja mereka kemarin? Abdullah, siapa saja? Abdullah ibn Abbas, terus ya Abdullah ibn Umar, terus Abdullah ibn Mas'ud, terus satu lagi ya, Abdullah ibn Zubair, ya. Ini beberapa daripada nama yang kita kenal dengan al-abadilah al-arba', yaitu 4 daripada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah, ya. Ada sekian banyak daripada nama Abdullah daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang ma'ruf ataupun yang terkenal ataupun masyhur adalah 4 orang ini, ya. 4 sahabat ini yang mana mereka dikenal sebagai ulamanya para sahabat. Dan kemarin ini kita sudah membahas terkait daripada masalah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat, ya, persaksian bahwasanya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan terkait daripada syahadat ataupun rukun Islam yang pertama
anak kira kita cukupkan ya, tidak terlalu panjang lebar, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pernah membahas terkait masalah tauhid ya, dan juga ada kesyirikan dan seterusnya. Kemarin kita pernah membahasnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas yaitu rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima insyaallah. Baik, rukun Islam yang kedua yaitu salat ya. Salat. Baik, sebelum itu mungkin kita perlu sampaikan juga, ini sebagai bekal juga untuk kita bagaimana beribadah dengan baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Rajab ya, salah satu daripada bulan haram. Ya, salah satu daripada bulan haram. Bulan haram apa saja? Muharram. Terus Muharram itu yang paling terakhir sebenarnya. Ya. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini ada yang kelewat. Warajab Mudhar. Yang urut 3 itu urut apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, terus Rajab itu dia diimpit ya. Yaitu apa? Antara bulan apa? Safar dan Sa'ban. Ya, sebelum Rajab Safar ya. Atau mana? Baik, artinya ini termasuk daripada 4 bulan haram, yang mana kata Rasulullah SAW ketika kita beribadah di bulan haram, ini ibadahnya yang kita lakukan ataupun pahala yang kita akan dapatkan ketika kita beribadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita bermaksiat pada Allah di bulan haram, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan main-main nih di bulan haram ya. Sekarang kita di bulan Rajab, jangan malah berbanyak maksiat. Karena maksiat yang kita lakukan di bulan ini, di bulan Rajab khususnya ya, sekarang kita berada di sini, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab adalah termasuk bulan haram. Oleh karenanya perbanyaklah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah apa? Salat ya, salat. Ya, di lain daripada ibadah sholat, banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, yaitu perbanyak puasa dan seterusnya. Tapi harus dicatat bahwasanya tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bermodalkan kita itu semangat saja, yang bersumber antara kisaran 2 hadis. Yang pertama adalah hadis yang lemah, bahkan sangat lemah. Yang kedua adalah hadis palsu ataupun didustakan atas nama Rasulullah SAW. Dulu kemarin ya, waktu awal-awal masuk Rajab itu di grup-grup WhatsApp itu banyak sekali tuh ya. Barang siapa yang mengingatkan akan masuknya bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan ini dan seterusnya. Itu adalah apa? Dusta atas nama Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengabarkan masuknya bulan Rajab, maka dia akan misalkan terpelihara dari api neraka misalkan. Ini tentunya kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Kalau mau motivasi, mengingatkan kebaikan, tidak boleh kita berdusta atas nama Rasulullah SAW. Termasuk yang sering dibaca di bulan Rajab ya secara khusus, yaitu doa ini: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Hadis ini adalah hadis yang sangat lemah ya. Hadisnya sangat lemah. Oleh karenanya sungguh suatu kesalahan ketika misalkan kita menyandarkan daripada hadis ini kepada Rasulullah SAW, karena hadis ini sangat lemah ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ya, terkait daripada hadis ini ada beberapa rawi ya, yang mana di situ dikatakan termasuk rawi-rawi yang lemah ya. Bahkan para ulama banyak yang mengatakan sampai dengan seorang pendusta, sehingga tentunya kita tidak boleh meyakini bahwasanya doa ini adalah berasal dari Rasulullah SAW. Tapi tentunya kalaupun kita mau berdoa dengan doa ini, asalnya sih nggak masalah. Kenapa? Maknanya bagus. Yaitu
dengan berdoa apa? Allahumma barik fi Rajab, ya Allah barik lana, berkahilah kami di bulan Rajab kami, wa Sya'bana, dan juga bulan Sya'ban kami, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Secara makna ini bagus ya. Secara makna ini bagus, tapi tidak boleh ini disandarkan kepada Rasulullah SAW ya. Kalau mau berdoa ya secara umum saja ya. Ini kita memohon ya keberkahan dan juga bagaimana kita disampaikan ke bulan Ramadan. Sebagaimana ada hadis yang lebih sahih, itu gimana? Kalau salimna gimana? Ada yang ingat? Ya Allah, berikanlah keselamatan pada kami dan salimlah, dan kami sampaikanlah kami ila Ramadan, kepada bulan Ramadan. Ada beberapa daripada riwayat yang menyebutkan demikian. Baik, kita bahas yaitu masalah sholat. Terkait masalah sholat ini tentunya wajib untuk semua kita ketahui ya, sebagai seorang muslim. Ini kita harus tahu terkait daripada masalah sholat, karena sholat ini adalah amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, bahwasanya amalan yang paling pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat as-shalah, yaitu sholat. Sholat kita akan dihisab pertama kali nanti di hari kiamat. Ketika sholat kita itu baik, maka akan dianggap baiklah daripada seluruh amalan yang lain. Tapi kalau sholat kita itu buruk, ya jelek, maka akan dianggap buruklah daripada amalan-amalan yang lainnya. Oleh karenanya kita penting sekali. Ini kita harus mengetahui bagaimana terkait daripada masalah sholat, ya. Sholat yang benar itu seperti apa, ya. Bagaimana sunah-sunahnya dan bagaimana rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya apa, syarat sahnya apa saja. Ini perlu kita ketahui untuk kemudian tentunya kita bisa lebih maksimal ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yaitu terkait masalah sholat. Pertama, kita masuk pada definisi. Sholat secara definisi artinya definisi secara bahasa ya, artinya adalah doa. Sholat artinya adalah apa? Doa. Kenapa dikatakan doa? Karena isi daripada sholat itu sendiri adalah bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu dalam ketika kita berdirinya, ketika kita rukuknya, ketika kita sujudnya, itu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian kalau secara istilah syar'i ya, apa itu sholat ya? Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang khusus. Apa itu sholat? Perkataan dan perbuatan yang khusus, yang dibuka dengan takbir, itu takbiratul ihram ya, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Ini yang disebut dengan sholat. Jadi sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang khusus ya, yang mana diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini definisi daripada sholat ya, entah itu sholat sunnah, sholat wajib, ini masuk kategorinya umum, yaitu sholat ya. Semua sholat itu harus diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Makanya ini para ulama menyebutkan terkait daripada definisi sholat ya, secara istilah syar'inya adalah perkataan dan perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam ya. Adapun pembagian sholat pada asalnya secara umum terkait daripada hukumnya itu terbagi menjadi dua ya. Sholat itu terbagi menjadi dua. Ada namanya fardu, terus ada yang namanya sunnah. Ada yang namanya sholat fardu, ada namanya sholat sunnah. Jadi ada sholat yang wajib, ada yang sholat hukumnya sunnah. Yang wajib kita lakukan, ada yang dianjurkan untuk kita lakukan. Baik, adapun terkait daripada sholat fardu itu juga dibagi menjadi dua ya. Fardu itu terbagi menjadi dua. Pertama ada namanya fardu ain. Fardu ain adalah apa? Sholat yang wajib dilakukan oleh setiap individu seorang muslim tanpa terkecuali ya. Kecuali misalkan ada penghalang-penghalang di sini ya terkait daripada masalah sholat, lah itu mungkin gila
ataupun belum balik dan seterusnya, ini di luar cerita ya. Artinya setiap muslim asalnya itu diwajibkan untuk melaksanakan apa? Sholat. Baik. Fardu ain. Kemudian yang kedua, jenis fardu yang kedua adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah yaitu apa? Sholat yang wajib dilakukan, namun apabila ya di antara kaum muslimin ada yang telah melakukannya, maka gugur kewajiban muslim yang lainnya. Contoh di sini kalau sholat fardu ain apa? Sholat 5 waktu. Subuh, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Adapun sholat yang sifatnya fardu kifayah, ya, maka ini contohnya adalah apa? Sholat jenazah. Ya, ketika ada jenazah ataupun saudara muslim yang meninggal, maka kita asalnya berkewajiban untuk menyolatinya. Tapi ketika ada muslim yang lain yang sudah menyolatinya, maka gugur kewajiban muslim yang lainnya. Oleh karenanya ketika kita tahu ya ada saudara kita yang memang dia masih muslim gitu ya, mungkin dalam tanda kutip dia ahli maksiat gitu ya, itu tetap harus ada yang mensolati kalau dia masih masuk dalam kategori seorang muslim, karena itu adalah fardu ya. Baik, kemudian kalau kita lihat pembagian sholat berdasarkan asalnya ya, pembagian sholat berdasarkan asalnya itu ada 2 ya. Pembagian sholat berdasarkan daripada asalnya itu ada 2. Pertama, ada namanya sholat yang wajib, yang asalnya adalah sholat yang wajib memang dari asalnya, dari pokoknya ataupun memang asalnya itu adalah wajib. Itu apa? Sholat 5 waktu. Ada sholat yang menjadi wajib, yang mana di sini berdasarkan asalnya adalah karena nadar. Ya, karena nadar. Ketika kita misalkan, kalau saya misalkan bisa beli mobil, saya bernadar akan sholat misalkan 12 rakaat misalkan. Maka ini wajib untuk apa? Ditunaikan. Kenapa? Karena nadar. Tapi kecuali kalau misalkan nadarnya itu berselisihan dengan syariat, misalkan saya mau sholat duhur 12 rakaat, maka tentunya tidak boleh ya. Kata Rasulullah SAW, ketika kalian itu bernadar untuk melakukan suatu kebaikan, falyaf'al, maka lakukanlah. Maka ketika kebalikannya, ketika kalian itu bernadar untuk sesuatu yang itu menyelisih syariat, maka apa? Suruh meninggalkan. Di sini soal diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kalau dilihat dari asalnya itu ada 2 ya. Memang ada yang wajib memang dari asal, itu sholat 5 waktu. Ada yang wajib karena dasarnya apa? Nadar. Baik. Kemudian terkait daripada sholat sunnah ya. Sholat sunnah sendiri itu ada 2 tingkatan ya. Ada dua tingkatan. Pertama yang disebut dengan sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah ataupun sholat sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Itu apa? Contohnya sholat tarawih. Sholat tarawih termasuk muakkad. Yang jelas ya, yang sholat-sholat yang lain. Contoh misalkan apa? Sholat rawatib. Kenapa sholat rawatib termasuk muakkad? Karena Rasulullah SAW senantiasa menjaga daripada apa? Sholat rawatib, sampai makanya dikatakan sholat rawatib ini adalah termasuk sunnah yang muakkad ya, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian sholat apa? Witir. Sholat witir ini termasuk sunnah yang muakkad ya, karena Rasulullah SAW itu sampai menyebutkan ya dalam hadisnya bahwasanya ketika seorang itu hendak misalkan di malam hari gitu ya, kayak contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW itu untuk apa? Ausini khalili, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan nasihat untukku untuk kemudian beliau itu sholat witir ya, sebelum beliau itu tidur. Kalau misalkan khawatir beliau tidak bisa bangun di akhir malam, tapi kalau bisa bangun di akhir malam maka lakukanlah witir di akhir malam. Ini saking pentingnya, bahkan sampai beberapa ulama, beberapa madhab itu juga ada yang berkomentar bahwasanya sholat witir ini termasuk wajib. Sampai demikian. Kenapa? Karena saking Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus
terkait daripada salat witir, ya. Dan salat-salat yang lain. Ini termasuk salat yang muakkad. Kemudian ada salat sunnah yang ghairu muakkad, ya. Salat sunnah yang tidak terlalu ditekankan, ya. Salat sunnah yang tidak terlalu ditekankan. Contoh apa? Ya, qobliyah asar, ya, atau misalkan qobliyah maghrib. Ya, ini termasuk kata Rasulullah SAW ketika menyampaikan terkait dengan qobliyah maghrib, beliau mengatakan bahwasanya sebelum maghrib itu ada salat sunnah liman syi'ta, tapi bagi siapa yang mau. Kalau kamu mau, lakukanlah salat. Boleh salat 2 rakaat sebelum maghrib ataupun sebelum salat maghrib. Ya, ini artinya tidak terlalu ditekankan. Dan juga salat-salat yang lain. Ada banyak daripada masalah ini. Baik. Kemudian salat sunnah berdasarkan waktu dan caranya itu dibagi menjadi 2. Salat sunnah berdasarkan tinjauan waktu dan caranya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya salat sunnah yang muqayyad. Salat sunnah apa? Muqayyad. Apa itu salat sunnah muqayyad? Yaitu salat yang waktu dan caranya itu ditentukan oleh syariat. Waktu dan caranya itu ditentukan oleh syariat. Ini yang disebut dengan salat sunnah muqayyad. Apa contohnya? Salat duha. Terus apa lagi? Salat qobliyah dan ba'diyah. Apa lagi? Salat misalkan salat witir, ya. Terus juga salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu adalah khusus ketika masuk masjid. Ini makanya muqayyad, ada ikatan di situ, terikat. Salat itu dilakukan terikat, yaitu cara dan waktunya itu sudah diatur oleh syariat. Makanya kalau misalkan kita salat duha, nggak boleh kita lakukan setelah waktu duhur ataupun setelah waktu asar ataupun setelah waktu maghrib. Kenapa? Ini termasuk salat sunnah yang muqayyad. Waktu dan caranya itu sudah ditentukan oleh syariat. Ya. Jenis yang kedua terkait daripada salat sunnah ada namanya salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah yang mutlak. Ini jenis yang kedua. Yaitu apa? Salat yang waktu dan caranya itu tidak ditentukan oleh syariat. Jadi mutlak aja. Misalkan lagi pengen sholat, ya, lagi punya hajat misalkan, lagi pengen sholat misalkan, rasa senang misalkan gitu, ya, karena dikasih limpahan rezeki misalkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin lagi berebut suatu proyek misalkan, kemudian dia mendapatkan itu misalkan, kemudian disolat 2 rakaat misalkan. Ini namanya sholat sunnah mutlak gitu, ya. Jadi tidak ada aturan khusus ataupun waktu khusus yang disebutkan oleh syariat. Maka ini boleh-boleh saja, mutlak, ya. Salat sunnah yang sifatnya ini mutlak, ya, kapan saja dan bagaimana caranya itu tidak diatur oleh syariat. Ya, ini terkait daripada masalah salat. Sebelum jauh membahas masalah salat juga, kita perlu tahu sedikit daripada sejarah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan daripada salat. Saya pernah membahas ini di Masjid Al-Muslimun di Glusur. Kita tahu bahwasanya awal-awal daripada Islam ini turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau Rasulullah SAW itu diutus menjadi nabi, ataupun Rasulullah SAW menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada beberapa hal-hal yang mungkin kita perlu ketahui, ya. Pertama terkait masalah sholat. Beberapa ulama ada yang berpendapat sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu, ya, itu ada sholat yang sudah diwajibkan untuk dilakukan oleh orang muslim terdahulu, ataupun orang-orang yang mereka senantiasa mengesahkan Allah terdahulu, ya, entah itu mungkin dari kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya, sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi rasul, kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan, beberapa ulama berdasarkan dalil yang ada, mereka berkomentar ada sholat yang diwajibkan, yaitu apa? Sholat sebelum
sholat saat terbitnya matahari ataupun sholat subuh, dan sholat sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar. Ya, dalilnya adalah apa? Wasabbih ya, dan bertasbihlah kalian ya kepada Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ini menjadi dalil. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya sholat itu yang diwajibkan dulu adalah dua waktu ini, yaitu sebelum terbitnya matahari atau subuh gitu ya, kemudian juga sebelum terbenamnya matahari. Ini beberapa ulama ada yang menyampaikan demikian. Sebagaimana puasa juga ada dulu yang diwajibkan sebelum datangnya puasa Ramadan, ya, yaitu apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Itu dulu diwajibkan, ya, dulu diwajibkan. Dan bahkan ada beberapa ulama yang berpendapat sholat malam, ya, sholat malam ya, tahajud ataupun qiyamul lail itu juga termasuk sholat yang dulu diwajibkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil ya, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, dirikanlah ataupun hidupkanlah malam gitu ya, meskipun sedikit. Artinya suruh sholat malam meskipun sedikit. Ini beberapa ulama ada yang mengambil pendapat termasuk yang diwajibkan dulu adalah sholat malam. Ya, sholat malam termasuk sholat yang diwajibkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat sebelum datangnya kewajiban sholat lima waktu. Baik, kemudian bagaimana cerita terkait daripada kewajiban sholat 5 waktu? Ini disebutkan secara detail oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, yang mana ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim tentang bagaimana proses panjang ya beliau Isra. Apa itu Isra? Perjalanan. Ya, nama Isra itu adalah perjalanan yang dilakukan di waktu malam. Ya, makanya dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman gimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan daripada hambanya lailan di waktu malam. Jadi Isra ini secara pengertiannya adalah perjalanan yang dilakukan di waktu malam. Jadi Rasulullah itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu adalah di waktu malam, bukan di waktu pagi ataupun di waktu siang ya, tapi di waktu malam. Secara bahasa ya, Isra itu artinya perjalanan malam. Kemudian kalau kita kaitkan dengan bagaimana peristiwa Rasulullah SAW, artinya apa? Perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah dari mana? Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu yang disebut dengan Isra. Kemudian adapun Mi'raj yaitu apa? Diambil dari kata yaitu alat untuk naik. Ya. Dari kalau kita definisikan Mi'raj artinya apa? Naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang kemudian kita nanti tahu bahwasanya di situ ada kewajiban perintah sholat 5 waktu ya, dengan proses yang berbagai macam gitu ya, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya gitu ya, sampai dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 50 waktu. Kemudian turun ketemu dengan Nabi Musa, suruh ngurangin karena gak akan mampu, karena Nabi Musa dan umatnya itu pernah diberikan kewajiban melaksanakan sholat dan umatnya itu gak mampu untuk melakukan. Maka diberi saran Rasulullah untuk kembali kepada Allah untuk meminta keringanan, sampai diringanin lagi ya, 10 waktu dihapus. Kembali lagi disuruh meminta keringanan lagi, dihapus lagi 10 waktu. Kemudian balik lagi sampai dengan 5 kalinya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam hadis ini disampaikan bahwasanya sungguh aku telah wajibkan ya daripada sholat itu 5 waktu ya kepada tentunya umat Islam ya. Ini dalil bagaimana pertama sholat 5 waktu itu diwajibkan. Jadi sholat 5 waktu mulai diwajibkan ataupun sampai sekarang kita bisa melakukannya sampai nanti dekatnya hari kiamat, itu adalah diawali dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW.
wasallam. Yang mana kita beberapa para ulama ya menyampaikan ya, beberapa ulama kita yang terdahulu menyampaikan terkait daripada bagaimana sih sholat 5 waktu awal-awal Islam ya. Waktu awal-awal Islam disampaikan oleh beberapa ulama, ada yang menyebutkan bahwasanya sholat dulu ya yang dilakukan dahulu itu sholat subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi awal Islam mulai diwajibkannya sholat itu tidak langsung seperti halnya kita sekarang yang kita lakukan, yaitu sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Beberapa ulama ada yang menyampaikan demikian. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana Rasulullah SAW lantas menambah ya, daripada rakaat duhur yang tadinya 2 rakaat menjadi 4 rakaat, yang asar tadinya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Kemudian maghrib itu tetap dengan 3 rakaat, dan isya yang tadinya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Sedangkan subuh juga tetap itu 2 rakaat. Ada beberapa hikmah juga yang disampaikan oleh para ulama tentang bagaimana kenapa subuh itu cuma 2 rakaat. Yaitu karena apa? Kebiasaan Rasulullah SAW ketika sholat subuh itu membiasakan dengan surat-surat yang panjang. Jadi bacaan beliau ketika menjadi imam sholat subuh itu biasa membaca surat-surat yang panjang. Misalkan 1 rakaat surat Al-Baqarah, kemudian berikutnya surat Al-Imran gitu ya. Jadi memang panjang. Kenapa? Makanya subuh itu cuma 2 rakaat. Ya, jadi makanya aneh kalau misalkan sholat subuh sudah 2 rakaat, kemudian apa? Dilakukan pun dengan cara ngebut gitu ya, nggak tenang. Nah, ini tentunya tidak sesuai bagaimana niat ataupun bagaimana contoh daripada Rasulullah SAW tentang daripada khususnya tadi sholat subuh. Ya. Kalau sholat itu ada nanti termasuk daripada rukunnya itu harus kita apa? Tumak-ninah, tenang. Tenang itu seperti apa sih? Beberapa ulama ada yang mengatakan cuma misalkan membaca subhanallah itu sudah dikatakan tumak-ninah. Itu kurang kurang pas juga pada dasarnya, karena bacaan subhanallah itu sendiri tergantung siapa yang membacanya gitu. Kalau misalkan saya yang baca itu bisa kurang dari 1 detik saya baca ya subhanallah ya. Tapi kalau orang yang benar-benar dia membacanya dengan dia memperdalami daripada maknanya itu bisa agak lama subhanallah ya. Jadi beda ya standarnya. Yang penting kita lihat nih, sholat kita itu bagaimana kita merasa tenang sama merasa tidak tenang, itu kita insya Allah bisa merasakan. Kayak kita misalkan jadi makmum gitu ya, imamnya cepat sama imamnya itu santai gitu ya, imamnya tenang, itu kita bisa merasakan. Bagaimana kalau misalkan kita lagi baca Al-Fatihah gitu ya, belum kelar, baru sampai setengah surat Al-Fatihah, imam sudah ruku misalkan. Ini sudah ciri-ciri bahasanya kurang tumanina. Meskipun suara ini mungkin tidak terlalu cepat gitu ya, tapi terlalu terburu-buru, tidak tenang. Ya, lantas bagaimana suara makmum? Ya ikuti imam. Ya meskipun Al-Fatihahnya belum selesai, ikuti imam. Jangan sampai ketinggalan daripada gerakan imam. Ya, nanti akan kita bahas secara detail. Baik, jelas di sini ya. Ini secara sejarah terkait daripada masalah ini. Baik. Kemudian terkait masalah sholat juga, ini mungkin sedikit tambahan. Ini kita ada 3-4 pembahasan sebenarnya, ada puasa dan seterusnya. Tapi gak apa-apa, kita sedikit perjelas masalah sholat. Yaitu terkait masalah sholat, syarat wajib sholat ini disebutkan dalam kitab. Kalau mau coba download, ini bagus, kitab matan ya, dalam bentuk kata-kata yang pendek tapi inti ya. Ini terkenal di kalangan Syafi'i ya, dan ini kitab termasuk kitab yang bagus ya. Namanya Matan Abu Suja ya. Matan Abu Suja ini bagus, nanti bisa kalian coba lihat di internet, itu banyak yang sudah diterjemahkan juga sudah banyak gitu ya. Itu ringkasan-ringkasan tuh. Jadi ada misalkan rukun sholat apa saja, terus sunah-sunahnya apa saja, pembatalnya apa-apa saja. Ini sesuai dengan madhab Syafi'i ya. Ada beberapa yang memang berbeda pendapat. Kalau kita berbicara masalah fikih, maka harus siap dengan berbeda pendapat. Harus siap untuk berlapang
dada. Kalau masalah fikih, karena memang pasti ada ya perbedaan-perbedaan di situ pasti ada. Entah itu ada yang menyebutkan misalkan wajib sholat yang madhab ini mengatakan ada 3 misalkan, madhab ini mengatakan ada 5, madhab ini mengatakan ada 6, madhab ini mengatakan misalkan ada 4 dan seterusnya. Ini pasti ada. Kalau kita berbicara masalah fikih, tapi nggak masalah, ya nggak masalah. Karena ini juga asalnya juga termasuk masalah furu', itu masalah apa? Cabang daripada ilmu, bukan masalah usul, bukan masalah ilmu yang sifatnya adalah dasar. Kalau masalah akidah, masalah tauhid, ya, masalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak boleh berpecah belah, nggak boleh apa berbeda pendapat. Harus satu, ya harus satu. Kalau masalah akidah, maka kita dapati semua imam akidahnya di atas akidah yang satu. Bagaimana akidahnya Rasulullah dan juga akidahnya para sahabat. Ya, adapun masalah fikih banyak mereka yang berdebat, gitu ya. Bahkan sampai Imam Syafi'i mengatakan kepada salah satu daripada imam madhab juga pada zamannya, ya, beliau berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, wahai Abu Fulan, ya, kita berbeda pendapat, tapi kita masih sebagai saudara. Ini kalau dalam masalah apa? Furu', ya, maka kita harus banyak berlapang dada, nggak masalah. Ya kalau masalah kayak kunut dan seterusnya, gitu ya, itu masalah furu', ya, dan juga itu masalah istihadiyah. Meskipun kalau secara dalil kita lebih merojikan misalkan kunut kalau secara dirutinkan itu tidak ada dalil yang sahihnya, ya nggak masalah, gitu ya. Karena kita melihat bagaimana landasan dasar ilmu yang dijadikan pijakan, ya masalah. Tapi kalau misalkan ada ulama lain daripada madhab yang lain, mereka berpendapat ini misalkan kunut adalah termasuk yang sunnah muakkadah misalkan, ya nggak masalah. Itu dalam masalah apa? Furu', masalah fikih, nggak masalah. Ya jangan gara-gara masalah kunut misalkan saya nggak mau lagi sholat misalkan di masjid, gitu. Kenapa? Karena kalau sholat subuh pakai kunut misalkan, ini nggak bagus, ya. Ini tidak bagus. Maka kita harus bisa menempatkan diri. Mana yang usul, mana yang akidah, masalah-masalah yang pokok, mana masalah-masalah yang sifatnya furu' ataupun cabang-cabang daripada ilmu agama, sehingga kita bisa lebih bijak dalam menyikapi. Baik, sedikit saja mungkin kita sebutkan, ya, syarat-syarat wajib sholat. Ini ada 3. Yang pertama adalah Islam, ya, kalau dia Islam maka dia wajib sholat. Kemudian balik itu artinya dia sudah mimpi basah, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak, maka ini wajib untuk melaksanakan sholat, syarat wajibnya. Kemudian berakal, ya. Kalau nggak berakal ini tidak kewajiban sholat, tapi kalau masih punya akal, gitu ya, maka ini wajib untuk sholat. Hatta orang yang sakit, ya, hatta orang yang sakit dia terbaring di tempat tidurnya dan tidak bisa bergerak, itu masih diwajibkan untuk apa? Sholat. Kalau dia masih muslim, dia sudah balik dan dia masih berakal. Kalau dia masih sadar, itu masih wajib untuk melaksanakan sholat. Meskipun sakit, gitu ya, sakit apapun gitu, kalau misalkan dia masih tadi kategorinya 3 ini, dia muslim, dia balik, terus dia berakal, masih bisa memikir, ya, masih bisa berpikir, maka dia wajib melaksanakan sholat. Tentunya sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan. Baik, kemudian ini juga disebutkan oleh beberapa para ulama, terkhusus di sini ada beberapa yang disebutkan terkait masalah sholat, ya, ada syarat-syarat sahnya, terus juga ada rukun-rukunnya dan seterusnya. Ini nanti insya Allah akan lebih detail kita bahas kalau kemudian nanti hadir di daurah, insya Allah, ya. Kita akan ada daurah nanti di Villa Kayu di dekat Negis. Itu nanti insya Allah kita akan bahas tuntas tuh masalah najis, hadas, terus masalah bagaimana sifat wudhu Rasulullah SAW, bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, ya, perbedaan-perbedaan yang ada di situ nanti insya Allah akan kita kupas di sana, dan juga bagaimana membaca surat Al-Fatihah yang baik dan benar, makharijul hurufnya seperti apa, tajwidnya seperti apa, insya Allah nanti akan kita bahas secara khusus insya Allah di pertemuan di sana insya Allah. Baik, secara pengantar barangkali untuk masalah sholat kita cukupkan, ya. Nanti kita langsung membahas masalah rukun Islam yang lainnya agar biar tidak terlalu panjang lebar untuk kaitan dengan masalah hadis yang ketiga ini. Karena kalau kita bahas ini kemana-mana pasti panjang, gitu, pasti panjang. Baik, rukun Islam yang ketiga adalah apa? Iya, mengeluarkan
Zakat. Zakat, apa itu zakat? Siapa yang tahu? Apa itu zakat? Kita sering mendengar nih, zakat. Zakat, ayo berzakat. Zakat. Zakat itu apa? Zakat adalah apa? Kegiatan seseorang mengeluarkan sesuatu, ya. Kegiatan seseorang mengeluarkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu di sini mungkin lebih kepada bagaimana materi dan sebagainya gitu ya. Dan kadarnya sudah ditentukan oleh syariat. Itu namanya zakat. Jadi kalau dikatakan zakat adalah bagaimana ketika kita itu mengeluarkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kadarnya itu sudah ditentukan oleh syariat. Bagaimana misalkan nisab ataupun batas daripada misalkan penghasilan misalkan, terus nisab misalkan emas misalkan, terus misalkan nisabnya perak misalkan dan seterusnya. Ini sesuai dengan batasan yang sudah memang ditentukan oleh syariat. Jadi ini yang disebut dengan zakat. Kalau sesuatu itu sudah ditentukan oleh syariat kadarnya sekian, maka itu yang disebut dengan apa? Zakat. Contoh juga misalkan zakat fitr, ya. Zakat fitr itu kadarnya juga sudah ditentukan berapa? Berapa beras atau berapa makanan pokok? PRT biasanya ngumpulin kan? Bukan. Biasanya kalau zakat kemana nih? Langsung dikasih ke orang-orang yang berhak gitu. Berapa? Kisaran antara 2,5 sampai dengan 3 kiloan kurang lebih ya. Ini kalau hitungannya kilo ya. Dan ini yang disebut dengan apa? Zakat. Artinya kadarnya itu sudah ditentukan oleh syariat. Kita bedakan nih, ada dalam masalah maliyah ataupun masalah tadi membelanjakan harta kita di jalan Allah itu ada 5 hal. Pertama masalah zakat. Zakat tadi sudah jelas ya, sesuatu yang kita keluarkan dan kadarnya sudah ditentukan oleh syariat. Yang kedua, ada yang disebut dengan sodakoh. Sodakoh itu apa? Sodakoh itu apa? Sedekah. Baik. Apa itu sodakoh? Ini banyak yang belum tahu ternyata ya. Ada 5 istilah. Ada zakat, sodakoh, infak, hibah, hadiah. Terus ada wakaf. Ini ada 6 ya. Ini banyak yang masih samar ataupun belum tahu terkait daripada definisi ini. Baik, sodakoh. Sodakoh itu artinya apa? Setiap kebaikan ya, yang diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Itu disebut dengan apa? Sodakoh. Makanya kalau berbicara sodakoh, ada hadis yang menyebutkan misalkan tabassumuka fi wajhi ahika sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin sodakoh. Setiap amal kebaikan yang itu diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah apa? Sodakoh. Jadi kalau sodakoh itu umum, Mbak. Bukan hanya berupa apa? Uang. Ya, kita mengeluarkan uang misalkan untuk pembangunan masjid atau mungkin untuk kajian, menyiapkan snack dan seterusnya, itu memang masuk dalam kategori apa? Sodakoh. Karena sodakoh ini umum. Semua bentuk kebaikan itu disebut dengan apa? Sodakoh. Ya. Adapun infak itu agak lebih mengkerucut. Infak itu apa? Kegiatan mengeluarkan sesuatu ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa yang sifatnya bentuk fisik ya, berupa bentuk fisik. Mungkin ada beberapa perbedaan terkait dengan definisi ini, tapi kurang lebihnya demikian. Artinya kalau infak itu kegiatan mengeluarkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sesuatu tersebut secara umum berbentuk apa? Sebuah yang bisa dikenali oleh panca indera. Contoh misalkan apa? Ngasih uang. Itu namanya apa? Berinfak. Tapi bisa nggak disebut sedekah? Bisa. Kenapa? Ngasih uang itu adalah kebaikan. Ya, contoh misalkan
menyiapkan tempat untuk kajian dan seterusnya. Ini maksudnya tadi sodakoh ya. Tapi kalau misalkan kayak real kayak apa, misalkan makanan gitu ya, menyiapkan makanannya, terus lain-lainnya, itu namanya infak. Infak. Jelas ya? Beda antara sodakoh sama infak. Kalau sodakoh itu lebih umum. Kalau infak dia lebih mengkerucut kepada masalah bagaimana kita harus ada materi yang dikeluarkan. Baik. Kemudian ada namanya yang ketiga adalah hibah. Apa itu hibah? Apa itu hibah? Pemberian. Iya, pemberian. Pemberian seperti apa? Karena kalau infak juga pemberian. Terus sedekah juga pemberian. Terus hadiah juga pemberian juga gitu. Hibah itu apa? Para ulama menyatakan hibah artinya apa? Kegiatan seseorang memberikan sesuatu, ini ya, memberikan sesuatu atas dasar rasa iba. Memberikan sesuatu atas dasar rasa apa? Iba. Itu disebut dengan apa? Hibah. Makanya saya hibahkan nih mobil buat kamu. Landasannya apa biasanya, Pak? Kalau bilang hibah, kasihan. Kalau kasihan itu pasti bahasanya apa? Hibah. Kenapa? Karena ada rasa apa namanya? Kasihan gitu ya. Ada apa namanya? Mungkin melihat seseorang kesusahan dan seterusnya sehingga dikasih. Itu namanya apa? Hibah. Ya. Memberi sesuatu atas landas dasar apa? Kasihan, rasa kasihan. Itu namanya apa? Hibah. Jadi jangan dana hibah. Berarti dana apa, Pak? Dana kasihan gitu. Kalau dapat dana hibah, artinya dana kasihan gitu. Indonesia dikasihanin dulu. Iya, dikasihin. Dapat dana hibah dari Cina ya. Dana kasihan dari Cina gitu ya. Iya, hibah secara dasar itu ya. Atas dasarnya adalah apa? Rasa kasihan. Itu hibah. Baik. Yang keempat ada namanya hadiah. Nah, hadiah ini apa, Pak? Hadiah apa itu hadiah? Memberikan sesuatu atas dasar ataupun yang melandasinya adalah apa? Apresiasi. Ini yang disebut dengan apa? Hadiah. Jadi bukan kasihan, Pak. Kalau ada apresiasi di situ, misalkan ada prestasi ya, atau mungkin ada sesuatu yang baik yang ada pada diri seseorang ataupun pada sesuatu, diberi sesuatu itu dalam bentuk apa? Berarti sebut hadiah. Karena landasan dia itu memberi sesuatu itu adalah karena apa? Apresiasi atas kebaikan yang ada pada seseorang ataupun sesuatu. Ya, maka ini disebut dengan apa? Hadiah. Jadi bisa dibedakan ya, Pak, antara zakat, sedekah, infak, hibah dan apa? Hadiah. Yang terakhir, yang keenam ada namanya wakaf. Wakaf itu apa? Wakaf itu apa? Wakaf itu artinya mengeluarkan sesuatu ya dari diri seseorang, artinya dari apa yang dimiliki oleh seseorang gitu ya, yang mana difungsikan ya, sesuatu tersebut difungsikan untuk maslahat umum ya, untuk maslahat umum. Tapi kalau secara dasar berarti kalau umum ini kita kembalikan kepada siapa? Allah ya. Meskipun apa namanya, misalkan nanti wakafnya misalkan saya berikan ke Pak Sultani misalkan, maka kalau wakaf itu nggak boleh untuk dimanfaatkan oleh apa? Individu, nggak boleh. Harus dimanfaatkan untuk umum. Kalau pesantren misalkan, itu juga pada dasarnya umum gitu ya. Kenapa? Di situ ada untuk anak-anak yang belajar ilmu agama, untuk kajian dan seterusnya. Itu umum. Ya, jadi bedakan ya. Tadi wakaf itu intinya kita mengeluarkan sesuatu, memisahkan sesuatu dari diri kita yang itu ada pada diri kita, misalkan bentuk tanah, bentuk apa namanya harta, ataupun bentuk lainnya gitu, misalkan kendaraan gitu ya pada diri kita, yang sifatnya kita berikan untuk apa? Umum ataupun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Ini disebut dengan wakaf. Baik, jelas di zakat, Pak ya. Zakat itu macam-macam, Pak. Ada zakat profesi, ada zakat apa namanya penghasilan, ada zakat apa lagi pertanian, ada zakat macam-macam. Ini kalau kita sebutkan banyak sekali rinciannya, tapi secara umum pengetahuannya demikian saja. Nanti kalau terlalu dalam kita tidak cukup waktunya. Baik, kemudian rukun Islam yang berikutnya adalah apa? Puasa. Ya. Puasa berapa lama lagi nih, Pak?
Kalau Muhammadiyah sudah mengeluarkan hasil hisabnya, yaitu tanggal 23 Maret ya. 23 Maret kalau nggak salah. Awal Ramadan ya, 23 Maret ya, 23 Maret atau April? Maret ya. 23 Maret itu sudah mulai berpuasa. Ya kisaran biasanya beda-beda dikit. Kalaupun sama alhamdulillah. Kalaupun beda biasanya beda-beda tipis biasanya. Ya, tinggal beberapa hari lagi ya menghitung hari. Kebiasaan Rasulullah SAW ketika mendekati daripada bulan Ramadan, ya kebiasaan beliau adalah apa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika mendekati bulan Ramadan adalah apa? Beliau mengencangkan daripada pakaiannya ataupun sarungnya. Artinya apa? Beliau lebih perbanyak untuk apa? Ibadah. Pemanasan dulu. Sebelum nanti masuk bulan Ramadan, pemanasan dulu tuh di bulan apa? Rajab. Bulan Rajab beliau banyak sekali berpuasa. Bahkan sampai dikatakan hampir sebulan penuh ya. Tapi tidak sampai sebulan penuh. Artinya karena saking banyaknya Rasulullah SAW itu puasa di bulan Rajab, itu sampai ada yang mengatakan hampir sebulan penuh gitu ya. Karena saking seringnya Rasulullah itu berpuasa. Sholat malamnya dilatih, terus puasa misalkan dilatih dengan puasa-puasa sunnah diperbanyak ya, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan kalau misalkan bagus puasa Daud ya. Ini dimulai biasakan untuk kemudian nanti supaya ketika masuk bulan Ramadan itu bisa apa? Beribadah dengan maksimal ya. Tapi yang jelas kita harus tahu bahwasanya Ramadan di sisi lain kita tahu bahwasanya Ramadan itu banyak sekali menjanjikan keutamaan untuk orang-orang yang mereka bisa maksimal beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Tapi di sisi lain juga Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengancam bagi mereka-mereka yang tidak bisa memaksimalkan daripada bulan Ramadan. Salah satunya adalah bagaimana doa malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah SAW naik ke mimbar, Rasulullah disuruh mengaminkan. Jadi yang berdoa adalah siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW. Dan doa itu adalah perintah dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pasti ini dijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa isi doanya? Salah satunya adalah apa? Semoga Allah melaknat orang yang dia keluar dari Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Artinya apa? Bulan Ramadan ini adalah momen terbaik untuk kita bisa mendapatkan apa? Ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya perbanyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misalkan Qiyamul Lail, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia menghidupkan daripada bulan Ramadan, entah itu dengan salat ataupun dengan membaca Al-Qur'an ataupun dengan mengkaji ilmu gitu ya, maka apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dan Allah akan hapus ataupun ampuni daripada dosa-dosanya yang telah berlalu ataupun yang dia lakukan. Ini bagaimana keutamaan sholat itu ketika bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tapi ada sisi lain juga ancaman yang lain. Itu kata Rasulullah SAW, rubba shaimin, itu banyak sekali orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, dan dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari puasanya itu illa min ju' wal atas, kecuali apa? Rasa haus dan lapar. Ya. Hanya yang dia dapat hanya lapar dan haus saja, tapi pahalanya itu enggak dapat sama sekali. Ini kata Rasulullah SAW. Banyak, bukan hanya 1-2 orang kata Rasulullah SAW. Rubba shaimin, kebanyakan ya, banyak orang yang berpuasa. Rubba itu dalam bahasa Arab diartikan dengan banyak ya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Oleh karenanya Pak, nanti insya Allah mungkin ada sesi khusus ya, nanti menghadapi bulan Ramadan, bagaimana kiat-kiat ataupun hal-hal khusus terkait masalah nanti di bulan Ramadan insya Allah, agar supaya Ramadan kita di Ramadan ini yang akan datang ini insya Allah Ramadan yang sangat bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kalau kemarin ada banyak yang terlewat, misalkan gak sempat iktikaf, cobalah atur dari sekarang gitu ya.
mulai diatur untuk pekerjaan. Kalau bisa 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu jangan sampai disibukkan dengan apa? Pekerjaan. Ya kalau bisa dikerjakan sekarang-sekarang, diajukan jadwal-jadwalnya dimajukan gitu ya. Agar khusus nanti di bulan Ramadan itu bisa apa? Maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ya, ini harus dimaksimalkan. Baik, ikhwatul iman, kemudian rukun Islam yang berikutnya adalah apa? Haji ya, haji ke Baitullah ya. Haji ke Baitullah tentunya sebagaimana kita pernah sampaikan, ini stata'ta ilaihi sabila, bahwasanya bagi yang mampu untuknya melaksanakan haji. Mampu di sini entah itu dalam segi kesehatannya ataupun dari hartanya ataupun dari ilmunya ya, ini juga dikatakan mampu ya. Kalau misalkan haji tapi tidak punya ilmu ya, maka ataupun misalkan umrah, apalagi umrah misalkan ya yang lebih ringan, misalkan kalau nggak punya ilmu ya mohon maaf ya, baiknya adalah tentunya belajar terlebih dahulu. Kalau enggak ya minimal ngikut dengan orang yang berilmu ya. Kenapa? Agar supaya ibadahnya itu tidak menjadi sia-sia. Karena ada banyak orang yang dia haji ya, yang mana hajinya itu menjadi haji yang mabrur, tapi mabrur di sini mabur ya. Pahalanya itu berterbangan ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau haji yang mabrur ataupun haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ketika dia melaksanakan ibadah haji itu adalah sesuai bagaimana syariat itu menentukan ataupun mengatur terkait daripada ibadah haji. Terus juga ketika berangkat haji itu dari hasil ataupun menggunakan uang yang halal ya, penghasilan yang halal ya. Jangan berharap haji yang mabrur ketika misalkan haji kita itu dibiayai dengan misalkan uang riba, misalkan ya, hasil rentenir, misalkan ngutangin sana sini misalkan gitu ya, digunakan untuk misalkan haji ya. Maka ini tentunya tidak bisa menjadi haji yang mabrur. Wallahu taala alam shawab. Ini ya terkait daripada pembahasan kita di hadis yang ketiga. Insyaallah nanti pun mungkin akan ada juga pengulangan ya, beberapa pembahasan di hadis-hadis yang akan datang insyaallah. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat. Wallahu taala ansab. Mungkin ada sedikit waktu kita bisa buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya dari Bapak-bapak ataupun ibu-ibu, silakan. Jangan misalkan ada yang mau bertanya. Silakan. Kalau witir boleh nggak kita misalkan takutnya kita nggak bangun di pagi hari, kita kan diperintahkan untuk sebelum tidur ya, itu boleh nggak misalkan habis ba'diyah isya dia nambah 1 rakaat atau 3 rakaat gitu langsung, tapi kita belum tidur habis itu, kadang-kadang tidur pasti agak lama gitu. Baik, kalau secara umum Rasulullah SAW ketika tadi saya sebutkan ya hadis yang bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau diberi wasiat oleh Rasulullah SAW yaitu an utira qabla an anam, itu apa? Untuk aku sholat witir sebelum aku tidur ya. Sebelum aku tidur ini secara umum ya, artinya sebelum kita tidur malam ya, itu kita disuruh ya, kalau misalkan kita khawatir nggak bisa bangun di akhir malam, kita disuruh untuk melaksanakan sholat witir. Jadi kalau sebelum tidur ini sifatnya umum juga, entah itu mungkin setelah habis sholat isya gitu ya, habis misalkan sholat ba'diyah kemudian kita misalkan sholat witir, ya nggak masalah, meskipun sholat tidurnya sendiri barangkali masih agak lama gitu ya, misalkan sejaman atau mungkin 2 jaman, ini insya Allah nggak masalah ya, tidak masalah. Yang jelas kita harus tahu witir itu asalnya adalah apa? Dia sebagai penutup daripada rangkaian sholat malam yang kita lakukan ataupun ibadah malam yang kita lakukan, kita akhiri dengan apa? Witir. Itu yang disebut dengan witir ya, sebagai ibadah penutup. Oleh karenanya ketika kita sudah melaksanakan sholat witir di awal malam ya, maka tidak boleh kita sholat witir di akhir malam. Kenapa? Kalau witir kita sudah laksanakan di awal malam, kemudian kita sholat witir lagi di akhir malam, maka bukan witir lagi. Kenapa? Di awal kita misalkan sudah sholat 1 rakaat atau 3 rakaat ya sebelum tidur, kemudian di akhir malam kita sholat lagi 1 rakaat atau misalkan 3 rakaat, maka jadi berapa rakaat? Kalau 1 rakaat tambah 1 berarti 2
2 rakaat. Kalau 3 tambah 3 berarti 6 rakaat. Makanya kata Rasulullah SAW, la witroni fi lailatin. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Begitu ya. Jadi boleh-boleh saja pada asalnya. Karena secara umum juga kita tidak tahu ya kapan kita tertidur. Kadang-kadang misalkan kita nunggu-nunggu nanti saya mau sholat witir dulu lah, saya mau sambil rebahan, tapi ternyata bablas. Ya, ini bablas sampai subuh misalkan. Ya. Kita kan nggak tahu kapan kita itu tertidur. Asalnya nggak masalah. Yang jelas ini di sholat witir itu dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, kalau sebelum sholat isya dilakukan sholat witir tentunya tidak pas. Ya, tidak pas. Baik. Ada pertanyaan di sini. مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إن. Apakah kita sebagai makmum perlu mengulang sholat fardu kita? Ya. Kalau misalkan kesalahannya benar-benar sangat fatal, ya sangat-sangat fatal gitu ya, maka asalnya para ulama ada beberapa yang mereka memberikan komentar terkait masalah seperti ini, yaitu kalau bisa kita benarkan dulu. Ya, meskipun salahnya itu bukan masalah salah ayat, tapi salah makhraj atau salah apa? Misalkan hukum tajwid itu juga dibenerin. Sekarang ini kan yang kita pahami bahwasanya kita yang benarkan ketika ada ayat yang salah ataupun tertukar, gitu kan? Ini kurang tepat. Sebenarnya yang kita benarkan juga adalah apa? Terkait masalah apa? Hukum-hukum tajwidnya juga nggak masalah kita benarkan. Contoh misalkan baca walad bolin, misalkan dibacanya walad bolin misalkan. Ini tentunya boleh kita benarkan. Walad bolin misalkan. Ya, atau misalkan ada yang harusnya dibaca pendek tapi dibaca apa? Panjang misalnya. Alhamdulillah misalkan ya, karena apa berusaha melakukan gitu ya, dipaksa-paksakan sehingga yang pendek jadi panjang. Ini boleh kita benarkan. Jadi tidak hanya sekedar salah ayat ya. Kalau lahnul yang jeli ataupun kesalahan yang sangat jelas dan kita sudah tadi tahapan pertama kita sudah benarkan, ternyata nggak benar-benar juga gitu ya. Kalau bisa misalkan kita suruh mundur, kita suruh mundur. Kalau misalkan nih, tapi kalau khawatir fitnah, ada beberapa ulama yang berpendapat boleh kita memisahkan diri dari jamaah. Artinya kita meniatkan diri, kita memisahkan dari jamaah, kita sholat sendiri, melanjutkan sholat, tapi sholatnya kita lakukan apa? Sendirian. Ya, ini ada beberapa ulama yang membolehkan. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu imam itu salah, kemudian kita ikuti, maka sholat kita bermasalah. Ya, sholat kita jadi bermasalah. Oleh karenanya boleh kalau misalkan benar-benar kesalahannya itu jadi ya ataupun jelas dan kita benarkan ataupun kita berusaha untuk merubahnya, kita dia tetap nggak berubah, maka boleh kita memisahkan diri kemudian kita melaksanakan sholat sendiri. Nggak apa-apa, tetap masih di barisan jamaah itu, tapi kita sholat sendiri, nggak masalah. Tapi mungkin bagi sebagian orang umum ataupun awam ini akan aneh gitu ya. Ini aliran mana ini? Sholat di jamaah tapi dia sholatnya sendirian gitu ya. Makanya tapi untuk kita mengetahui mana kesalahan yang jeli ya ataupun yang jelas sama yang tidak jelas, ini juga tidak sembarangan. Kadangkala ada yang kita sangka itu adalah lahnul jeli, kesalahan yang jelas ataupun yang benar-benar jelas gitu ya, yang fatal, tapi ternyata itu adalah kesalahan yang ringan, khafi ya, bukan kesalahan yang fatal. Oleh karenanya kita juga harus bisa menimbang-nimbangkan dan bisa kita tempuh langkah-langkah berikutnya. Artinya apa? Contoh misalkan kita datangi DKM-nya. Pak, mohon maaf kalau imam jangan yang inilah. Kenapa? Kesalahannya seperti ini, nggak masalah. Sampaikan dengan baik ya. Contoh misalkan bawa roti lah gitu ya. Kasih DKM-nya gitu, Pak, mohon maaf ya. Imamnya kalau bisa jangan inilah. Kenapa? Ada banyak kesalahan seperti ini. Karena sholat ini bukan untuk apa-apa, tapi kita bagaimana untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah gitu. Kalau misalkan imamnya kayak gini nggak khusyuk, Pak, gitu. Nggak apa-apa. Sampaikan dengan baik. Insya Allah kalau DKM-nya ataupun imamnya itu adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar menaikkan
posisi dia ataupun kehormatan dia, maka insya Allah dia akan terima dengan lapang dada. Ya. Baik, jelas di sini ya. Kalau masalah mengulang atau tidak, wallahu ta'ala alam, maka kalau misalkan jelas-jelas fatal ya, kesalahannya fatal dan kita tahu bahwasanya itu adalah bisa membatalkan daripada sholat kita. Contoh misalkan Al-Fatihah ya. Karena kalau yang jadi rukun kan adalah surat Al-Fatihah. Adapun surat-surat yang lain itu kan sunnah. Ya, sunnah. Adapun surat Al-Fatihah ini adalah rukun. Makanya ini penting. Al-Fatihah itu harus benar, harus benar. Kalau surat yang lain agak-agak melenceng nggak masalah. Tapi kalau Al-Fatihah ini harus sholat. Kenapa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat ketika seorang itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya kalau surat Al-Fatihahnya itu berantakan, itu nggak akan benar sholatnya. Jadi kalau sudah jelas sholatnya nggak benar, maka perlu diulang. Ya perlu diulang. Tapi kalau bisa tadi misalkan memisahkan dari jamaah, maka insya Allah tidak perlu diulang. Ya. Baik. Pertanyaan yang kedua, tolong jelaskan tentang hukum sholat fardu berjamaah di masjid. Ya. Sholat fardu ataupun berjamaah di masjid ini banyak sekali dalilnya. Secara singkat saja saya sebutkan satu saja dalil dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini jelas menjadi dasar dalil bahwasanya sholat berjamaah adalah wajib. Contoh lagi, Abdullah bin Umi Maktum, beliau adalah sahabat yang buta, pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, saya ini buta dan di jalan antara rumah saya sampai Masjid Nabawi itu banyak pohon-pohon dan banyak binatang buas ya Rasulullah. Apakah saya ada keringanan? Maka kata Rasulullah SAW, apakah engkau mendengar seruan adzan? Kata Abdullah bin Umi Maktum, iya, saya masih mendengar suara panggilan adzan. Fajib, maka datangilah seruan panggilan adzan untuk sholat berjamaah. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan Rasulullah, laqad hamamtu an amuran nas biqaumi shalah ya. Sungguh aku sangat ingin ya menyuruh orang itu untuk melakukan iqamat ya, untuk melaksanakan sholat. Summa kemudian Rasulullah SAW akan pergi ya kepada buyut kaum, yaitu kepada rumah-rumah kaum-kaum layatuna shalah yang mereka tidak mendatangi sholat berjamaah, fa'uharriqu alaihim, rumahnya akan aku bakar. Ya, rumahnya akan aku bakar. Jadi bagi laki-laki yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, ini kalau Rasulullah masih hidup ya, bisa jadi banyak rumah yang akan dibakar gitu ya. Ini tentunya cukup ya menjadi dalil bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Adapun uzur terkait sholat berjamaah ini ada, kemarin kita pernah sebutkan ya. Contoh uzur yang umum adalah misalkan hujan lebat. Hujan lebat itu seperti apa? Syekh Shalih bin Utsaimin mengatakan termasuk hujan yang kita dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah yang menjadi uzur adalah apa? Ketika kita keluar ya, ketika kita menuju masjid, itu baju kita